Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dan selamat sore. Baik, ketemu lagi dalam acara webinar Muji Santosa Training and Consulting. Dengan tema pembahasan kali ini adalah pembayaran kontrak melalui mekanisme uang muka, termin, bulanan, maupun secara retensi atau jaminan pelanggaran. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra. Saya ASN dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Profesi saya auditor intern di Sulawesi Barat. Sedangkan yang membawa materi pada hari ini adalah Pak Mandar Trisno Hadi Saputra. Beliau ini adalah Widya Muda pada Kementerian Keuangan. Salam kenal Pak Mandar. Salam kenal Pak Suhendra. Ya, siap. Di samping Widya Suara, beliau juga ini adalah seorang pemberi keterangan ahli, seorang mediator, advisor, dan segala macam lah. Di samping itu kita juga ditemani oleh Pak Muji Santosa. Salam hormat suhu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau Pak Muji ini tidak perlu lagi diragukan nih. Beliau sudah melanglang buana lah di dunia perpejian. Baik, sebelum kita mulai acara ini, perkenankan saya untuk membacakan segenap tata tertib pelaksanaan kegiatan webinar atau diskusi online pada sore hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Setelah itu, narasumber menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. 45 menit mengingat slide materi agak banyak, 54 lembar kurang lebih, jadi kita berikan waktu ke Pak Mandar kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dipandu oleh saya sendiri. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand di kolom partisipan dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Terkait dengan daftar hadir, link disampaikan di chat Zoom. Setelah narasumber menyampaikan materi, pengisian daftar hadir atau post-test itu dilakukan paling lambat 20 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan nama dan instansi Bapak Ibu. Pihak penyelenggara tidak menerima komplain apabila terdapat kesalahan pengetikan dalam sertifikat nanti. Sebelum dikirim, review dulu. Harap direview kembali pengisian namanya, sehingga Pak Mukhlis tidak mendapat komplain lagi. Dan yang terakhir tuh hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang mendapatkan sertifikat. Sedangkan pengiriman sertifikat itu dilaksanakan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dilaksanakan. Silakan cek di grup belajar, nanti akan dikirim oleh Prof. Mukhlis. Baik, sebelum acara ini dimulai, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agar apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kami serahkan ke Pak Mandar untuk membawakan materi kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat, Pak, kami persilakan dengan hormat. Silakan, Pak Mandar. Baik,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang sore kalau di bagian barat ya. Kalau di tengah juga sama. Kalau di timur udah menjelang memasuki awal permulaan malam hari. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Mandar Trisnodi Saputra. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Pak Suhendra dari Sulawesi Barat. Saya nggak tahu Pak Suhendra itu aslinya orang mana gitu ya. Apakah hanya kantornya di Sulawesi Barat atau memang asalnya dari sana gitu ya. Kalau Saya asli Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Jadi Sulsel. ya berarti saya lebih Sulawesi Barat daripada Pak Suhendra karena saya karena nama Mandar di situ melekat ya, salah satu etnis di Sulawesi Barat, dulunya di Sulawesi Selatan. Oke. Siap. Baik Bapak Ibu, nama lengkap saya Mandar Trisnodi Saputra. Mandar itu salah satu etnis di Sulawesi Barat sekarang, dulu Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, Toraja Mandar gitu ya. Katanya orang Bugis itu, orang Mandar itu terkenal doti-dotinya gitu. Ilmu hitamnya, tapi kita nggak mempelajari ilmu hitam di sini, kita diskusi ringan saja, konteksnya yaitu mengenai pembayaran kontrak. Saya seorang widya suara, Bapak Ibu, di Kementerian Keuangan, Balai Diklat, tepatnya di Balai Diklat Keuangan Makassar. Di sini saya baru Januari 2020, sebelumnya di BDK Manado. Tapi saya 22 tahun di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jadi widya suara ini tahun ketiga. Ya, selain pengajar juga saya pernah jadi Pokja dan PPK beserta teman-teman rekan-rekan yang lain juga terlibat aktif ya dalam diskusi-diskusi mengenai pengadaan barang dan jasa, kontrak dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi Pokja karena seiring dengan peningkatan ya kebijakan dari LKPP meningkatkan kualitas SDM, salah satu diantaranya dengan memperkenalkan jabatan fungsional pengadaan ya, karena saya baru 2 tahun di fungsional widya suara, akhirnya saya belum memilih sebagai fungsional pengadaan. Jadi menikmati dulu ke widya suaranya, nanti apabila perlu beralih ke fungsional pengadaan mungkin juga saya tidak bisa juga nanti mencoba beralih ke sana. Baik Bapak Ibu, ini ada nomor kontak saya gitu ya. Ada alamat blog. Alamat blog saya itu tidak aktif ya. Lebih aktif blognya Pak Muji gitu ya, hari-hari penuh dengan tulisan. Kalau sementara saya itu jarang menulis Pak, karena memang orangnya susah ya. Blog tulisan saya dari 2014. Oke, saya dihubungi untuk membawakan materi pembayaran kontrak. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kita diskusi ringan aja, waktu saya 45 menit. Apa itu kontrak? Kontrak adalah perjanjian tertulis ya, antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana swakelola. Jadi PA, KPA, dan pejabat pembuat komitmen ini adalah 3 pihak yang dapat melakukan perikatan atau melakukan tindakan di mana tindakannya mengakibatkan pengeluaran negara. Yang ketiga, pengelola pengadaan ini kalau di Perlem 9 LKPP melalui PBJ melalui penyedia itu lebih dikenal kepada pejabat penandatangan kontrak gitu ya. Itu istilah yang digunakan, tapi pejabat penandatangan kontrak adalah bukan jabatan pengelola pengadaan. Karena jabatan pengelola pengadaan yang disebut di Perpres itu hanya PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pejabat pemilihan, agen pengadaan, PJPHP, PPHP, penyedia, ya, dan penyelenggara swakelola. Sementara pejabat penandatangan kontrak itu bukan istilah ya, jabatan dalam pengelola pengadaan, tapi singkatan di mana para pihak yaitu PA, KPA, dan pejabat pembuat komitmen adalah 3 pihak yang dapat melakukan perikatan. Jadi kontrak di sini itu ada 2, kontrak dengan penyedia barang dan jasa dan kontrak dengan swakelola.
Kalau Bapak Ibu melihat dan mempelajari di regulasi-regulasi terkait dengan Perpres 16 mengenai jenis kontrak, mengenai bentuk kontrak, mengenai cara pembayaran kontrak, itu lebih banyak mengupas kepada kontrak-kontrak penyedia. Seperti bentuk kontrak di pasal 28, jenis kontrak di pasal 27, itu kalau kita melihat di pasal awalnya, di pasal 22 bagian atas, paragraf ya bab itu 23, 24, mulai dari pasal 25, itu menyangkut pemilihan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, termasuk klausul paragraf-paragraf mengenai jenis kontrak dan bentuk kontrak. Jadi apa yang banyak tertuang di Perpres itu lebih mengatur kepada pembayaran kontrak atau jenis-jenis kontrak antara PAK, PA, PPK dengan penyedia. Dengan pelaksanaan swakelola itu jarang. Nah, di sini saya cuma sedikit mengambil, karena temanya sih sebenarnya 3. Kalau waktunya cukup, kita diskusinya bisa panjang, bisa nambah. Gitu ya. Terkait pembayaran kontrak dengan penyedia dan pembayaran kontrak swakelola. Ya, kalau saya melihat konteks temanya di slide itu cuma pamflet ya. Pamflet kegiatan itu cuma 3, uang muka, prestasi pekerjaan, sama retensi atau jaminan pemeliharaan. Nah, yang pembayaran kontrak tidak, tapi kalau cukup waktunya nanti kita bahas. Terkait 3 hal ini, yang menarik perhatian adalah uang muka dan retensi jaminan pemeliharaan. Itu dalam hal angsuran atau pembayarannya itu bagaimana? Gitu ya. Apakah dipotong secara proporsional atau seperti apa? Karena kalau di regulasinya kita lihat di pasal 53 setiap pembayaran dipotong retensi dan angsuran uang muka. Ya. Pasal 29 mengenai jaminan uang muka itu juga dapat diangsur secara proporsional. Bunyinya dapat diangsur secara proporsional kalau bahasa Perpresnya. Berarti kalau bunyinya dapat, tidak hanya itu cara pemotongan uang muka, ya berarti ada beberapa. Tinggal kita lihat konteks regulasi yang lain. Kemudian yang menjadi perdebatan di lapangan adalah retensi, ya, atau jaminan pemeliharaan. Ada 3 hal poin penting yang Bapak Ibu perlu ketahui mengenai retensi. Pertama itu bagaimana cara memotong retensi ini, karena bahasa di Perpresnya di pasal 53 itu setiap pembayaran prestasi pekerjaan dipotong angsuran uang muka dan retensi. Apakah retensi harus dipotong di setiap pembayaran termin atau tidak, gitu ya? Itu 1. Kemudian bagaimana cara memotongnya? Kemudian yang menarik adalah bagaimana pembayaran retensi tersebut. Dan yang ketiga ada klausul ketika penyediaan prestasi. Ya, salah satu di antaranya dari 2 masa, ada masa pelaksanaan kontrak dan masa pemeliharaan. Ketika penyedia itu prestasi di masa pemeliharaan, bagaimana perlakuan retensi ini? Apakah retensi ini dapat digunakan secara langsung? Kalau bahasa Perpresnya, retensi dapat digunakan secara langsung di Perlem 9 untuk melakukan perbaikan. Nah, nanti bagaimana implementasinya? Apakah semua retensi bisa digunakan untuk melakukan perbaikan? Kalau iya, bagaimana menggunakannya? Nah, itu diskusi kita di situ, ya. Dan yang kedua untuk pembayaran kontrak swakelola ini yang biasa banyak ditanyakan. Dasar hukumnya apa sih pembayaran kontrak swakelola? Kalau Bapak Ibu melihat pasal 48 Perpres 16 itu bunyinya pembayaran kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau Bapak Ibu melihat di Perlem 8 mengenai pedoman swakelola, Perlem 8 2018 di pasal 12 juga sama. Pembayaran swakelola itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan perundang-undangan yang mana gitu ya. Oke. Kita masuk 1 ya, pembayaran kontrak dengan penyedia. Waktu saya 45 menit tadi, waktunya jam 4 berarti jam 16.45 menit waktu bagian tengah. Oke, yang pertama pembayaran kontrak dengan penyedia. Hal-hal umum yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya nggak tahu para peserta ini, saya yakin biasanya terdiri dari atau berasal dari
dua pengelola keuangan yang berbeda. Ada yang mengelola APBN, ada juga yang mengelola APBD. Nah, jadi ini perlu tahu regulasi induk pokoknya saja dulu. Ya. Kalau di APBN itu regulasinya itu begitu banyak. Ya. Kalau di APBD itu nggak begitu banyak. Ya. Paling PP 12 juga masih berlaku yang menggantikan PP 58, ya. Namun sampai sekarang setahu saya juklaknya belum ada. Jadi juklaknya masih yang lama, Permendagri 13 2006, perubahan 1 dan perubahan kedua sampai 21 2011. Untuk APBN agak sedikit banyak, ya, mulai dari PP 45 perubahannya PP 50 dan PMK 190 mengenai pedoman pelaksanaan APBN. Jadi kalau Bapak Ibu mengacu kemana pembayaran kontrak, apakah itu kontrak penyedia dan kontrak swakelola, berarti kalau di daerah tuh pakai PP 12 2019 dan Permendagri 13 yang sudah 2 kali berubah. Plus mungkin ada peraturan kepala daerah masing-masing yang bisa saja berbeda tiap kabupaten kota. Namun kalau untuk APBN itu sama, mulai dari PP 45 yang sudah diubah dengan PP 50 dan perubahannya PMK 1, bukan perubahannya PP 50 dan juklaknya itu PMK 190 2012 yang sudah dirubah dengan 178. Biasanya pembayaran itu yang menarik adalah pembayaran di penghujung akhir tahun. Ya, di penghujung akhir tahun, di mana hampir semua bendahara umum daerah, bendahara umum negara memberikan batas waktu pengajuan, ya, penyampaian SPM dari dinas-dinas atau dari satker APBN itu lebih cepat waktunya, biasanya minggu kedua atau minggu ketiga. Sementara mungkin bisa saja ada kontrak-kontrak di tempat Bapak Ibu yang masa pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan akhir tahun 31 Desember tahun berjalan. Itu untuk kontrak tahun tunggal. Kalau untuk tahun jamak tidak masalah. Nah, bagaimana berarti di sini ada ketika batas waktu pengajuan SPM lebih cepat, namun pekerjaannya ternyata belum selesai. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu akan melakukan pembayaran, maka ini masuk kriteria pembayaran sebelum ada prestasi pekerjaannya. Nah, itu yang menarik di situ. Satu, bagaimana sih cara melakukan pembayaran ketika belum ada prestasinya? Yang kedua adalah pembayaran-pembayaran yang di situasi akhir tahun. Biasanya karena pekerjaan terlambat, tendernya terlambat, akhirnya masa pelaksanaan pekerjaan itu dekat ke akhir tahun. Nah, kalau sudah di akhir tahun, kebetulan posisi progres pekerjaannya belum selesai, ya. Kalau diberi kesempatan dengan waktu tertentu, Bapak Ibu mungkin sangat yakin pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh pelaku usaha. Pertanyaannya bagaimana mekanisme meluncurkan kegiatan dan bagaimana mengalokasikan pembayarannya. Nah, secara umum yang perlu Bapak Ibu ketahui secara garis besar cuma 3 saja. Yang pertama, kita itu tidak boleh buat perikatan kalau dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Itu termaktub dalam pasal 3 ya, Undang-Undang Nomor 1. Jadi Undang-Undang Perbendaharaan ini sama digunakan juga di APBN dan APBD. Karena kalau melihat tadi slide yang pertama mulai dari atas 3 paket undang-undang. Dan Perpres 16 pun konsiderannya itu cuma menggunakan 2 undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 2004 dan Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Jadi kita nggak boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kalau anggarannya tidak tersedia. Nah, apa sih yang dimaksud tindakannya atau yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN? Itulah yang menjadi definisi dari pejabat pembuat komitmen. Ya, definisi pejabat pembuat komitmen Bapak Ibu bisa temukan di pasal 1 Perpres 16. Kalau tidak salah angka 10 ya, sekitar angka segitulah, angka 10, angka 11. Definisi pejabat pembuat komitmen itu adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran. Kewenangan apa? Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibat pengeluaran negara. Jadi tindakan-tindakan seorang pejabat tadi mengakibatkan pengeluaran. Kalau di APBN jelas, Bapak Ibu mesti tahu tindakan-tindakan apa. Itu ada 2 bentuk tindakan. Yang pertama melakukan perikatan yang akan kita bahas, yaitu melakukan perjanjian. Yang kedua penetapan keputusan. Kita tidak akan bahas penetapan keputusan. Cukup sampai di situ saja. Ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tidak boleh melakukan perikatan kalau dananya tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia. Kecuali untuk pandemi COVID saat ini. Nah, kita nggak bahas sampai di situ dulu. Kita yang prinsip umum saja dulu. Yang kedua, pembayaran itu nggak boleh kalau belum ada prestasi pekerjaannya. Jadi, barang itu harus diselesaikan dulu, jasa itu harus diselesaikan dulu, kemudian diserah terimakan kepada pengguna jasa, kepada pejabat pembuat komitmen, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan serah terima, baru dibayar. Ya, padahal kalau kita bertransaksi dengan swasta, tidak menggunakan dana APBN, justru kita malah bayar dulu. Kalau kita pesan ke Tokopedia, GoFood dan lain sebagainya, itu pesan dulu, bayar, baru barangnya datang belakangan. Meskipun ada skema yang COD, cash on delivery, jadi barang yang datang baru dibayar. Nah, konsep kita ya seperti itu, barangnya datang, serah terima, baru bayar. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu nggak boleh bayar ya kalau barang dan jasanya belum diterima. Namun pada prakteknya hal-hal tertentu diperlukan kondisi di mana pembayaran itu harus dilakukan terlebih dahulu walaupun barang dan jasanya belum diterima. Salah satu contohnya nanti kasusnya di akhir tahun. Dulu kalau di akhir tahun kebanyakan pejabat pembuat komitmen itu membuat berita acara serah terima 100%. Seolah-olah pekerjaannya sudah selesai. Hanya untuk agar uang itu cair, ya karena salah satu dokumen pendukung cairnya uang itu adalah berita acara pekerjaan 100%. Padahal ini nggak selesai. Karena kenapa banyak pihak melakukan itu? Karena di daerahnya nggak tahu kalau ada mekanisme pembayaran ya atas prestasi sebelum pekerjaan. Nah, ini yang poin yang menarik yang kedua. Yang ketiga, penting ini terutama adanya di konstruksi, walaupun sebenarnya ini nggak hanya pekerjaan konstruksi, berlaku umum. Tapi kalau kita melihat standar bidding ya di teman-teman yang dibuat oleh PUPR, terakhir tuh di standar bidding 14 2020, ya, itu ada namanya kalau misalkan keterlambatan pembayaran itu dikenakan ganti rugi sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu. Nah, tapi kalau di regulasi-regulasi yang diatur oleh LKPP itu saya belum melihat itu. Padahal itu ketentuan umum yang ada di undang-undang. Jadi kalau kita terlambat bayar, kita bisa kena resiko yaitu denda atau bunga. Jadi yang namanya kontrak kan harus seimbang ya. Kalau misalkan penyedia terlambat mengerjakan, itu kita mengenal denda keterlambatan. Tapi kalau kita terlambat bayar bagaimana gitu kan? Nggak disebut. Regulasi yang ada di LKPP dan di PUPR 14 ya dan di Perlem 9 itu hanya menyebutkan keterlambatan pembayaran itu termasuk salah satu klausul yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak sepihak oleh penyedia. Salah satu diantaranya. Jadi one prestasi penyedia itu ada 11 ya kalau tidak salah. Kalau nggak 10, 11. Kalau di PUPR itu ditambahkan satu lagi. Kalau melakukan subkontrak dapat diputus kontrak. Tapi kalau di Perlem 9 nggak ada. Hal-hal yang mengakibatkan pemutusan kontrak sepihak oleh penyedia itu cuma 2. Salah satu diantaranya keterlambatan pembayaran. Ya, dalam hal ini kalau bahasanya keterlambatan penerbitan surat permintaan pembayaran oleh pejabat pembuat komitmen. Itu hal yang bisa mengakibatkan pemutusan kontrak. Jadi 3 poin penting sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kita nggak boleh tanda tangan kalau dananya belum tersedia, kita nggak boleh bayar kalau barangnya belum diterima, dan jangan lupa kita jangan sampai terlambat bayar. Berarti kalau untuk mengetahui ini terlambat bayar atau tidak, di tempat Bapak Ibu perlu ada regulasi mengenai norma waktu tagihan. Oke. Penyelesaian tagihan memasuki 3 tahapan ya. Pertama melakukan pembuatan komitmen dulu, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, di mana salah satu tindakannya adalah melakukan perjanjian. Kemudian melakukan pencatatan perjanjian tersebut, ya. Kemudian penyelesaian tagihan. Kalau si penyedia barang dan jasa sudah melakukan prestasi pekerjaan.
Kalau terkait dengan tadi mengajukan penagihan, berarti yang bersangkutan itu sudah mempunyai hak tagih. Apa sih yang dimaksud hak tagih itu? Hak tagih adalah hak yang timbul karena si penerima hak tagih ini telah memenuhi kewajibannya. Bagaimana taunya? Telah dituangkan dalam berita acara atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan. Sehingga ini penting berita acara prestasi pekerjaan menjadi salah satu dokumen otentik yang membuktikan kalau si penerima hak tersebut telah memenuhi kewajibannya. Makanya di berita acara penyelesaian pekerjaan atau pemeriksaan bahwa pada hari ini tanggal yang bersangkutan telah memenuhi prestasi pekerjaan sekian persen. Nah, disitulah muncul hak tagih. Siapa penerima hak tagih? Ya bisa pelaku usaha, ya, atau di luar pelaku usaha. Tergantung bentuk komitmennya. Jadi sekali lagi ada dua bentuk komitmen yang akan kita bahas adalah bentuk komitmen perjanjian. Berarti salah satu penerima hak adalah pelaku usaha. Kemudian norma waktu tadi seperti saya sampaikan bahwa hak tagih itu harus diajukan secara tertulis oleh penerima hak tagih. Dalam hal ini pelaku usaha. Kemudian Bapak Ibu perlu punya mekanisme mengenai batas waktu penyelesaian tagihan oleh para pengelola keuangan. Kalau di APBN ada KPA, PPK, PPSPM, bendahara. Ya, bendahara nggak masuk hitungan norma waktu karena kalau pembayaran LS di APBN ini nggak terlibat. Tapi kalau di APBD ada KPA, ada PA, KPA, ada PPTK gitu ya. Kemudian ada PPK SKPD, ada bendahara, 5 plus pejabat pembuat komitmen tergantung merangkap atau enggak. Ada 6 orang yang terlibat dalam waktu penyelesaian tagihan. Sehingga Bapak Ibu perlu mengatur norma tagihan penyelesaian tagihan. Kemudian yang keempat poinnya adalah kita mesti tahu daluarsa tagihan bahwa daluarsa tagihan itu 5 tahun sejak timbulnya hak tagih. Nah ini juga perlu diketahui oleh teman-teman di BPAKD, terutama yang di daerah ya. Kalau di APBN sih insya Allah udah tahu kalau KPPN itu ya, Bendahara Umum Negara itu. Nah kalau di daerah ini rata-rata DPAKD melihatnya kalau kegiatan yang ada di DIPA, ya di DPA tahun berjalan, memang betul kegiatan tersebut harus segera diselesaikan di tahun yang bersangkutan. Namun bagaimana ketika kontrak itu mengalami permasalahan di akhir tahun tidak selesai dan diputuskan berdasarkan penelitian teknis dan kajian anggaran, PPK memutuskan ini diluncurkan kegiatannya di tahun berikutnya. Bagaimana pembayarannya gitu ya. Ada yang DPAKD menolak, pokoknya nggak boleh dibayar tahun berikutnya. Padahal kalau kita merujuk ke Permendagri tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja di daerah, itu bisa diusulkan dengan anggaran perubahan. Oke, alur pembayarannya 3 hal. Pertama dilakukan dengan pembuatan komitmen, kemudian pencatatan, pengajuan tagihan ya, kemudian PPK itu membuat surat permintaan pembayaran untuk diverifikasi oleh seorang verifikator. Kalau di APBN itu namanya PPSPM, kalau di APBD itu namanya PPK SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, untuk diterbitkan SPM berdasarkan kebenaran ya, bukti-bukti yang sah. Ya. Bukti-bukti yang sah nanti ini banyak. Oke, berikutnya adalah Bapak Ibu perlu tahu jaminan-jaminan pengadaan. Ini kalau merujuk ke Perpres 16 ya. Di masa pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan itu ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Untuk yang warna merah itu jaminan pembayaran itu tidak ada di Perpres ya, adanya di APBN. Nah, perbedaan antara jaminan pengadaan dengan jaminan atas pembayaran. Jadi kalau jaminan pengadaan adalah jaminan-jaminan yang terkait dengan pengadaan. Sementara jaminan atas pembayaran adalah tadi untuk mengcover sebenarnya yang barang dan jasa itu sebenarnya nggak boleh dibayar kalau belum ada prestasinya. Sehingga ini menjadi pengecualian. Boleh dibayar dulu meskipun belum ada prestasinya, tapi dengan jaminan. Namanya jaminan atas pembayaran. Ya, jadi dari sisi pengelola keuangan, karena nggak boleh dibayar sebelum ada barang dan jasanya, harus di-cover dengan jaminan, namanya jaminan atas pembayaran. Jaminan atas pembayaran itu bentuknya ada 3. Ada komitmen, ada surat pernyataan kesanggupan penyedia barang dan jasa, dan garansi bank atau surety bond. Garansi bank atau surety bond itu
ada di slide yang ini. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan yang ada di pasal 30 Perpres 16 itu bentuknya dua, surety bond dan garansi bank. Jenis-jenis jaminannya mulai dari jaminan kalau di kontrak ya, yang terkait dengan kontrak ada jaminan pelaksanaan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Nah, di mana kedua jaminan ini, yaitu jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan, adalah termasuk salah satu jenis jaminan atas pembayaran. Ya, jadi sekali lagi, kalau jaminan pengadaan hanya mengatur jenis jaminan di pasal 30, ya, jenis jaminan, jaminan uang muka pelaksanaan. Tapi kalau jaminan atas pembayaran ada bentuk, ya bentuknya ada 3, mulai dari komitmen, surat pernyataan kesanggupan, dan jaminan. Jaminan pengadaan itu salah satu bentuk di jaminan atas pembayaran. Ya, bentuknya itu surat jaminan garansi atau surety bond. Jenisnya, bentuknya. Nanti jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan adalah salah satu bentuk jaminan atas pembayaran, yaitu dalam bentuk surat. Jadi Bapak Ibu perlu tahu. Oke, kita masuk ke uang muka. Uang muka mungkin Bapak Ibu sudah sudah paham ya, untuk jaminan diberikan di pasal 29 ini ya, diberikan Bapak Ibu pisahkan tahun tunggal, tahun jamak, terus kemudian jenis kualifikasi usahanya apa, kecil non kecil. Kemudian uang muka ini harus dicantumkan pada rancangan kontrak karena di pasal 11 PPK dapat menentukan besaran uang muka. Di pasal 29 juga sama. Di pasal 25 juga sama. Di persiapan pengadaan, salah satu tugas persiapan pengadaan PPK adalah menetapkan jaminan. Jadi PPK menetapkan jaminan. Jadi harus dimasukkan dalam rancangan kontrak, di mana nanti rancangan kontrak itu masuk dalam dokumen pemilihan ya, atau dokumen tender ya kalau istilahnya dulu. Jaminan uang muka, apabila penyedia meminta uang muka, diberikan uang muka oleh PPK, maka harus melampirkan jaminan uang muka. Di mana jaminan uang muka ini sebesar uang muka. Nah, yang menarik ini adalah bagaimana angsurannya. Ya, kalau bahasa Perpres itu di pasal 29 dan di pasal 53 itu uang muka, nilai jaminannya itu dilakukan secara bertahap, dikurangi secara proporsional dengan sisa uang muka yang diterima. Kalau di pengelolaan APBN, angsuran uang muka itu kan bunyinya dapat dikurangi secara proporsional. Berarti alternatifnya bisa lebih dari satu. Cuma masalahnya di Perlem 9 itu nggak ada alternatif lain. Jadi beberapa orang yang menyimpulkan dikurangi secara proporsional itu maksudnya kalau Bapak Ibu pembayaran termin ada 3, progres 30, 50, 100, maka angsuran uang muka itu yang pertama dipotong 30%, kemudian 50%, kemudian 100%. Sehingga ketika serah terima pertama harus lunas, itu angsurannya. Itu ketentuan dalam Perpres ya. Nah, sebenarnya bagaimana skemanya? Skemanya itu sebenarnya ada 3, tapi ini hanya ada di APBN. Kalau di APBD itu nggak melihat. Nah, skemanya adalah uang muka itu bisa dilunasi secara proporsional, seperti yang disebut di LKPP dan kebiasaan kita yang lain. Atau pelunasannya sekaligus pada rencana angsuran atau pembayaran tertentu. Atau pelunasan pada beberapa rencana angsuran pembayaran yang tidak mengacu pada persentase. Jadi bisa aja saya uang mukanya dilunasi di akhir termin, monggo silakan. Atau di termin kedua begitu ada prestasi sekaligus dibuat lunas, itu silakan saja. Tapi sekali lagi ini hanya ada di APBN, di APBD nggak kelihatan. Jadi untuk teman-teman di APBD dan teman-teman lain juga di APBN atau Bapak Ibu yang kapasitasnya selaku pejabat pembuat komitmen, saran saya pilih yang A, pelunasan secara proporsional. Kenapa? Karena kita selaku PPK itu salah satu diantaranya perlu mengendalikan 3 hal, biaya, mutu, dan waktu. Nah, dari sisi pembayaran ini Bapak Ibu juga melakukan mitigasi di pengendalian biaya. Karena kalau tidak diangsur secara proporsional, bisa jadi ketika wan prestasi Bapak kesulitan nanti mengklaim jaminan. Tapi kalau sudah diangsur secara proporsional, ketika terjadi wan prestasi, Bapak Ibu akan ringan ketika mengklaim jaminan. Gitu ya. Penggunaan uang muka untuk 3 hal ini nggak perlu kita bahas. Nah, ini cara menuangkan dalam berita acara pembayarannya.
karena uang muka ini belum ada prestasi sama sekali, maka ini yang masuk dalam kategori nggak boleh bayar sebelum ada prestasi pekerjaannya. Yang tadi saya sebutkan yang di pasal 21, itu pasal 21 di Undang-Undang Nomor 1 2004. Namun sekali lagi, di pasal 21 itu di ayat 6, itu ada klausul yang mengatakan bahwa untuk keadaan tertentu pembayaran prestasi itu boleh dilakukan namun dengan peraturan pemerintah. Kalau di pasal 53 itu pembayaran prestasi nanti bisa dilakukan juga sebelum prestasi pekerjaannya. Kalau di Perpres ya. Tapi kalau kita mengacu ke hukum asalnya di Undang-Undang Nomor 1 2004 di pasal 21, pembayaran sebelum prestasi pekerjaan itu kalau diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu harus melihat PP 12 2019. Ternyata di APBD itu nggak diatur. Kalau di PP yang lama itu diatur di PP 58 2005. Tapi kalau di PP yang baru ternyata saya nggak melihat. Nanti tolong dikoreksi Bapak Ibu yang teman-teman di bagian keuangan. Nah, karena belum ada prestasi pekerjaannya, maka ini harus di-cover dengan jaminan. Karena di APBN itu salah satu bentuknya itu 3 ya. Komitmen, surat pernyataan kesanggupan, dan jaminan. Ini cara menuangkan dalam berita acara pembayaran. Kemudian prestasi pekerjaan, ini yang disebut di pasal 53. Diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian, uang muka, retensi, dan denda. Tadi uang muka sudah dibahas ya, secara proporsional. Bisa diterjemahkan kalau termin 1, termin 2, termin 3, maka selalu dikurangi besaran uang muka sebesar progres termin yang dicapai. Itu mana proporsional. Termasuk retensi nanti akan kita bahas ya. Pertanyaannya retensi juga sama. Retensi itu apakah begitu serah terima 100% dipotong retensi 5%, atau di setiap pembayaran sudah dipotong retensi. Kalau kita melihat pasal 5 bunyinya begitu. Setiap pembayaran prestasi pekerjaan setelah dikurangi angsuran dan retensi. Artinya cukup sampai di pasal 53 setiap termin pembayaran harus dipotong retensi. Ini kalau kita ngikutin Perpres ya. Kalau untuk APBN lebih detail lagi nanti diatur di peraturan yang lain. Nah, retensi ini nilainya sepakat di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, di pasal 35 Perpres ya. Ya, pasal 35 kalau tidak salah. Besaran retensi itu 5%. Retensi itu adalah uang prestasi merupakan termin atau progress billing yang ditahan atas pembayaran prestasi pekerjaan. Yang tujuannya adalah memberikan jaminan si penyedia itu melaksanakan masa pemeliharaan. Apa itu masa pemeliharaan? Masa pemeliharaan adalah masa yang diwajibkan terutama untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan agar penyedia itu mengerjakan kewajiban di masa pemeliharaan, yaitu menjamin mutu pekerjaan sejak diserah terimakan sampai serah terima kedua. Kemudian, nah ini pembayaran prestasi ada bulanan, termin, dan sekaligus. Apa bedanya? Sebetulnya nggak ada bedanya. Ya. Hanya perbedaannya kalau pembayaran bulanan itu berapa progres yang dicapai oleh penyedia di bulan itu, maka bisa dilakukan pembayaran. Tapi kalau berdasarkan termin, ya harus dipatok dulu, termin 1 berapa persen. Sehingga ketika progres itu sudah mencapai, maka dapat dilakukan pembayaran. Ini yang konsep berikutnya, yang pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dan jasa diterima. Ya, ini di pasal 53 Perpres. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Perpres pasal 53 ayat 5 ini hanya bagian dari undang-undang yang di atasnya tadi. Banyak bunyi pasal 21. Jadi boleh itu bukan boleh karena Perpres. Ya, boleh itu karena di undang-undang, di PP dibolehkan. Ya, pembayarannya. Jadi nggak cukup cuma ngelihat Perpres 16, kemudian boleh dilakukan pembayaran sebelum ada prestasi. Oke, untuk pembayaran prestasi pekerjaan ini adalah kewajiban yang dipenuhi oleh para pihak ya, yang telah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak untuk melakukan tugas ya, yang disepakati dan kewajiban serta diukur menggunakan standar yang disepakati. Sebenarnya ada 3 aspek di sini, ada administrasi ya, melakukan pemeriksaan secara administrasi, melakukan pemeriksaan secara visual, dan melakukan pemeriksaan secara teknis. Sebenarnya core ini materinya nanti Pak ada sesi webinar yang khusus membahas bagaimana mengukur prestasi pekerjaan dari 3 aspek ini.
secara visual, administrasi, dan kualitas ya. Pak Ririh kalau tidak salah. Nanti core-nya Pak Ririh. Saya langsung meloncat saja ke prestasi pekerjaan. Kemudian juga ada pembayaran material on-site dengan catatan sepanjang syarat-syarat ini terpenuhi dan diatur dalam kontrak. Oke. Nah, ini cara menuangkan pembayaran prestasi pekerjaan dalam berita acara pembayaran. Termasuk pembayaran uang muka. Nah, progres itu dilihatnya di poin C. Progres ini yang namanya prestasi pekerjaan, yang definisi tadi. Ketika kriteria pemenuhan yang ditentukan dalam kontrak sudah terpenuhi, maka itu masuk dalam progres. Untuk melihatnya di mana? Lihatnya di berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, yang 3 aspek administrasi, ada berita acaranya, ada foto-foto kegiatan, ada visual, dilihat prestasi pekerjaannya, kemudian dari mutunya, apakah sesuai dengan cara pekerjaannya, mutu bahannya, dan lain sebagainya, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan. Nah, dari sisi pembayarannya dimasukkan dalam berita acara pembayaran. Itu judul di atasnya koreksi ya, saya belum sempat ganti, harusnya sesuai dengan kontrak, tanggal nomor berapa, dan klausul. Klausul di kontrak itu klausul berapa mengenai pembayaran di SS kakaknya gitu ya. Jadi itu dikoreksi, bukan uang muka. Nah ini contohnya, ini penyelesaian pembayaran pekerjaan. Jadi berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi merujuknya ke situ dasar pembayarannya. Oke, untuk pembayaran retensi juga dasarnya dari jaminan, ya, dari jaminan retensi. Ini cara untuk menuangkan dalam berita acara pembayaran. Ini skema pembayarannya yang sesuai dengan pasal 53 ya, diperhitungkan uang muka dan retensi. Jadi di sisi kanan ada progres dan potongan. Kemudian jumlah yang dibayarkan pada surat perintah membayar. Ini skema pembayarannya seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan di akhir tahun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai karena kontraknya kontrak tahun tunggal, tapi batas waktunya itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Nah, mungkin ada skema seperti ini ilustrasi ya, mungkin DPAKD atau KPPN menentukan batas akhir pengajuan tagihan katakanlah tanggal 23. Jadi kalau lewat tanggal 23 sangat besar kemungkinan Bapak Ibu BPAKD sebagai BUD bendahara umum daerah itu tidak melakukan pembayaran ya, karena SPM-nya telah mengajukan tanggal 23. Tapi jangan diartikan bahwa kontrak tersebut kalau ada prestasi udah nggak bisa dibayar lagi gitu ya. Jadi kan tadi di awal udah saya sampaikan bahwa daluarsa tagihan itu 5 tahun. Jadi daluarsa tagihan itu ketika penyedia telah melakukan prestasi pekerjaan, dia bisa mengajukan klaim tagihan selama 5 tahun. Jadi kalau tahun ini nggak bisa dibayar, ya tahun depan bisa mengajukan pembayaran. Jadi jangan diartikan batas akhir itu kalau lewat nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar itu dalam tahun yang bersangkutan. Tapi tahun berikutnya, selama itu masih masuk daluarsa, belum masuk dalam daluarsa tagihan, ya boleh. Nah, karena pengajuan tagihan dipatok tanggal 23, sementara pekerjaan Bapak tanggal 23 itu ada yang belum selesai, misalkan 20%. Nah, bagaimana 20% ini? Karena syaratnya tadi di pasal 21, Bapak Ibu nggak boleh bayar kalau belum ada prestasinya, kecuali, jadi di PP itu dikecualikan, kecuali diatur dengan jaminan, namanya jaminan atas pembayaran tadi. Nah, ini untuk teman-teman di APBD itu bolong untuk yang hal-hal seperti ini, ya, karena tapi beberapa daerah ada yang sudah membuat kerangka dasar hukumnya, ya, apakah itu berupa peraturan kepala daerah untuk membuat pembayaran di akhir tahun. Tapi kalau di daerah sama sekali belum membuat, saran saya Bapak Ibu masukkan klausul ini dalam klausul kontrak, karena kontrak itu menganut prinsip satu, kontrak yang dilakukan dengan itikat baik, maka kontrak ini berlaku sebagai undang-undang terhadap dua pihak yang menyelesaikan yang melakukan perikatan tersebut. Kalau nggak salah mungkin Mas Mukhlis mengkoreksi kalau tidak salah prinsip pacta sunt servanda kalau tidak salah dalam berkontrak. Jadi pembayaran di akhir tahun itu di cover dengan jaminan atas pembayaran. Ya, kalau di APBN itu bentuknya harus garansi bank, nggak boleh surety bond. Ya.
Itu nggak diatur di pasal 30 Perpres 16, karena Perpres 16 itu nggak ada namanya jaminan pembayaran. Meskipun di pasal 53 tadi ada, tapi di pasal 53 juga di ayat 5-nya bunyi ya, nanti diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berarti Bapak Ibu harus mencari peraturan lain. Nah, ketika kondisi akhir tahun, pekerjaan tidak selesai, ada dua, mau diputus kontrak atau diberikan kesempatan gitu ya. Kuncinya adalah pemberian kesempatan itu Bapak Ibu perhatikan ketentuan dalam kontrak kritis. Ada kritis 1, kritis 2. Kritis 2 di bagian kedua yaitu ketika deviasi kurang dari 5% yang akan melewati tahun anggaran. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa yang diberikan kesempatan lanjut sampai tahun berikutnya itu ya kira-kira yang progresnya 95% ke atas. Logis aja, dasar hukumnya dari mana? Pemikirannya dari kontrak kritis. Oke, sah-sah saja. Ya, tapi kalau kita melihat detail di Perpres 16, di pasal 56, pemberian kesempatan itu nggak ada. Berapa progres yang harus diberikan pemberian kesempatan? Apa yang harus dilakukan seorang pejabat membuat komitmen untuk melakukan pemberian kesempatan? Berapa lama pemberian kesempatan yang diberikan? Regulasinya, juknis detailnya tidak ada. Ya, pemberian kesempatan bisa lewat tahun di pasal 56. Berapa lamanya? Kalau di Perlem 9 nyebutnya angka 50, tapi kalau di Perpres di pasal 91 ayat 2 ya. Ayat 2 pasal 91 itu disebut besarnya pemberian kesempatan, bentuk kontrak dan lain sebagainya diatur oleh pengelola APBN ya. Kalau yang dananya APBN, kalau APBD berarti oleh Kemendagri. Nah, kalau di APBN pemberian kesempatan itu maksimal 90 hari. Maksimal ya, maksimal. Tapi harus ada yang dilakukan, yaitu penelitian teknis dan kajian anggaran. Nah, ini yang luput Bapak Ibu selaku pejabat pembuat komitmen. Ketika memberikan kesempatan seolah-olah trial and error gitu ya. Pak, kira-kira berapa lama? Udah kasih aja 50. Habis itu nggak selesai, dikasih kesempatan lagi boleh nggak? Oke, kasih lagi aja sampai selesai gitu ya. Nah, sebetulnya kita mesti ada landasan berpikir yang jelas. Kan yang namanya pekerjaan itu kan kita bisa hitung, ada namanya analisa harga satuan pekerjaan, ada analisa teknis, suatu pekerjaan itu memerlukan waktu berapa lama, analisa harga satuan itu kan ada indeks untuk mengerjakan misalkan plesteran 1 meter persegi, indeks upahnya berapa, indeks tenaganya berapa gitu ya, misalkan 0,1, jadi bisa saja diartikan untuk per meter persegi satu orang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi itu bisa dihitung berapa lamanya. Jadi Perpres itu hanya mematok batas akhir. Tapi berapa lama pemberian kesempatan, waktu yang logis adalah seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Yang kalau kita lihat dari sudut pandang orang teknis, dia pasti tahu dan bisa menghitungnya. Ya. Yang kedua adalah kajian anggaran yang biasa luput dilakukan oleh seorang pejabat membuat komitmen. Kenapa? Karena kebanyakan yang penting selesai, outputnya tercapai, dikasih kesempatan. Nah, kita harus perhatikan nih, duitnya bagaimana untuk melakukan pembayaran. Seorang PPK harus koordinasi dengan kuasa pengguna anggaran. Kalau kuasa pengguna anggaran tidak mampu menyelesaikan, koordinasi dengan pengguna anggaran. Pengguna anggaran juga harus berkoordinasi oleh Bendahara Umum Daerah, yaitu BPAKD. Karena BPAKD adalah salah satu institusi yang mempunyai kewajiban menyiapkan anggaran untuk melakukan pembayaran. Jadi orang seharusnya BPAKD itu tidak boleh bilang tidak bisa dibayar. Makanya kalau di daerah itu kan ada surat penyediaan anggaran dari awal itu artinya bahwa anggaran sudah tersedia dan bisa dilakukan pembayaran. Itu di akhir tahunnya. Nah bisa jadi, ya Pak Swendra gimana? Berapa menit lagi sudah selesai? Siap. Lagi 5 menit, Pak. Lanjut aja dulu. Lagi 5 menit. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika di akhir tahun pekerjaannya tidak selesai. Pekerjaan bisa diluncurkan, tapi nilai pekerjaannya tidak bisa diluncurkan. Ya, jadi duitnya nggak bisa ke bawah. Kalau pekerjaannya boleh diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Ini skemanya. Jadi tapi untuk beberapa pekerjaan tertentu boleh. Kalau di daerah itu dulu hanya bukan kesalahan penyedia. Dari kondisi kahar itu boleh, apalagi kayak pandemi COVID seperti ini. Dari single years pun boleh menjadi multi years kontrak. Tapi anggarannya tetap tidak boleh
bawa, sehingga tidak ada lagi DPA luncuran dan tidak ada lagi DPA luncuran, ya, luncuran atau lanjutan. Oke, yang berikutnya adalah retensi. Ini tadi sudah disampaikan ya. Retensi apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan, maka PPK itu bisa memutus kontrak secara sepihak dan menggunakan retensi. Retensi itu ada dua model, uang yang ditahan atau surat jaminan pemeliharaan yang ditahan. Nah, ceritanya PPK ini berhak menggunakan retensi kalau terjadi wan prestasi. Jadi retensi itu adalah sebagian prestasi pekerjaan yang ditahan. Nanti bisa berbentuk uang retensi yang ditahan atau surat jaminan pemeliharaan yang ditahan. Nah, ini bahasanya kan begini, ya, dikurangi pengembalian uang muka. Jadi yang ditahan sebesar 5%. Nah, rencana angsuran, bagaimana? Itu judulnya di atas dirubah ya, bukan uang muka. Sorry, maaf, saya belum sempat saya ganti. Uang muka dapat diberikan, bukan. Berarti rencana angsuran retensi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi retensi itu bisa 3. Bisa dipotong secara proporsional seperti di skema tabel, atau bisa dipotong nanti di akhir kalau pekerjaan sudah selesai dipotong 5%, itu juga boleh. Atau terserah dipotong di termin mana. Pokoknya termin 1 saya mau potong lunas 5%, monggo. Atau di termin 3 boleh. Atau yang ini 2%, yang di termin berikutnya 3%. Silakan ya. Jadi boleh-boleh saja. Nah, lazimnya adalah dipotong secara proporsional tuh. Malah tapi ada juga yang dipotong nanti di ketika 100% lebih, ketika pekerjaan sudah serah terima baru di situ dipotong 5%. Catatan, rencana angsuran, retensi dan uang muka itu harus dituangkan dalam kontrak. Nah, rata-rata ngambil copy paste pasal 53 Perpres 16, ya kalau pakai pasal 53 ya berarti diperhitungkan secara proporsional di setiap termin, karena bunyinya begitu. Nah, kemudian pembayarannya, ini berbeda Bapak Ibu rejim Perpres 16 dengan Perpres 54. Kalau Perpres 54, ketika pekerjaan serah terima PHO pertama, penyedia itu boleh meminta 100% dengan jaminan pemeliharaan. Tapi sekarang, Bapak Ibu kalau melihat di Perpres, di pasal apa, di Perlem 9, retensi itu dibayar kalau masa pemeliharaannya berakhir, yang ditandai dengan final handover. Jadi kalau BAST 2 belum ada, masa pemeliharaan belum selesai, Bapak Ibu selaku pejabat pembuat komitmen tidak boleh membayarkan uang retensi tadi. Retensi yang ditahan 5% itu nggak boleh. Kecuali kalau masa pemeliharaan melewati tahun dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran karena biasanya sudah dialokasikan di DPA dan di 4 tahun berjalan, maka boleh dibayarkan. Dengan demikian, ada beberapa skema. 1, pemutusan kontrak pada masa pemeliharaan ada 2 skema. Jatuh di tahun bersangkutan. Ini contohnya kontrak tanggal 3 Februari, PHO tanggal 30 Agustus. Masa pemeliharaan 4 bulan, jatuh di tanggal 31 Desember. Masa pemeliharaan ini berada di tahun yang sama di masa pelaksanaan pekerjaan. Ini tidak boleh dibayar dengan jaminan. Harus duitnya ditahan, nunggu ngerjakan dulu baru dibayar. Nah, bagaimana kalau terjadi penyedia tidak melakukan wan prestasi di kondisi seperti ini? Ya, ada 1 kondisi. Terus kondisi yang kedua, masa pemeliharaan yang lewat tahun. Jadi kontrak ditandatangan bulan Maret, tanggal 30 September udah selesai. Ternyata masa pemeliharaannya 6 bulan. Berarti masa pemeliharaan itu melewati Oktober, November, Desember, 3 bulan di tahun berjalan, dan Januari, Februari, Maret, 3 bulan di tahun berikutnya. Nah, ini pada tanggal 30 September, penyedia boleh mengajukan pembayaran retensi dengan menyertakan jaminan. Berarti yang kondisi kedua, di tangan PPK itu jaminan pemeliharaan. Tapi di kondisi pertama, duit yang ditahan, tapi duitnya ada di BPAKD, ada di KPPN. Tapi kalau yang ini, kondisi yang ini, Bapak Ibu pegang jaminan, pembayarannya sudah 100%. Nah, bisa jadi putus kontrak di kondisi 1 dan kondisi 2. Bisa jadi pemutusan kontrak. Nah, bagaimana cara? Berarti ada 3 skema ya. Putus kontrak di sini, putus kontrak di sini, dan di sini. Berarti ada 3. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, Bapak Ibu, surat jaminan itu ternyata tidak bisa langsung diklaim. Yang paling aman adalah penyedia suruh menyetor dulu. Ketika tidak menyetor tidak bisa, maka diajukan klaim. Ini langkah ini Bapak Ibu perlu lakukan untuk mengamankan Bapak Ibu bahwa ini kalau dengan penyetoran ini menjadi
piutang negara atau piutang daerah. Jadi kalau piutang negara atau piutang daerah ini hanya berubah aset. Sehingga kalau ada kasus-kasus tipikor yang seperti ini, ya di kasus tadi Mbak Ade dan Pak Abiuris di Kota Sinjunjung itu tidak perlu terjadi. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Karena di Perlem 9 bunyinya, ketika Wan Prestasi PPK dapat menggunakan retensi. Berarti ada 3 kondisi. Ya. Kondisi yang pertama adalah pemutusan kontrak di sini. Karena di sini duitnya belum dibayar, duitnya ditahan ada di BPAKD, ya. Maka Bapak Ibu begitu pemutusan kontraknya kasihkan saja ke BPAKD, kemudian ngajukan pembayaran untuk penunjukan penyedia lain. Jadi Bapak Ibu menunjuk penyedia lain untuk melakukan perbaikan di masa pemeliharaan. Ya, nanti bergantung dengan mekanisme. Kalau di APBN itu PPK itu harus memasukkan data kontrak. Nah, data kontrak itu harus dibatalkan terlebih dahulu. Ya, kalau di APBD kalau ada mekanisme ini silakan. Tapi saya nggak tahu ya di APBD ada nggak kontrak yang harus didaftarkan ke BPAKD. Kalau ada, maka sisa kontrak yang belum selesai di masa pemeliharaan atau yang belum dibayarkan diajukan pembatalan dulu. Kemudian baru PPK menunjuk penyedia lain untuk melakukan perbaikan. Nah, bagaimana kalau pemutusan kontrak di sini? Di Wan Prestasi pada masa pemeliharaan kedua, ada 2 kondisi di sini. Putus kontrak kondisi 1 dan putus kontrak di kondisi 2. Jadi kondisi 1 itu putusnya di tahun berjalan. Sementara di kondisi kedua, di tahun berikutnya. Padahal mekanismenya itu harus disetor dulu dan diklaim. Yang namanya penyetoran dan klaim itu harus disetorkan ke kas daerah dan ke kas negara. Nggak boleh langsung dipakai. Padahal Perlem 9 bunyinya, PPK dapat menggunakan jaminan pemeliharaan yang dicairkan. Ya, itu bahasa Perlem 9. Tapi kalau bahasa keuangan nggak boleh itu langsung digunakan. Nah, cuma bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini yang kondisi 1, yang skema ya. Nah, ini kondisi 1 putus kontrak pada masa pemutusan kontrak masa pemeliharaan yang skema 2. Kondisi 1 itu karena duitnya itu harus disetor ke kas daerah dan disetor ke kas negara, berarti kan duitnya sudah masuk ke kas negara, tapi di tahun berjalan. Nah, kalau di APBN boleh digunakan. Semua pengembalian belanja di tahun berjalan namanya pengembalian belanja. Di APBN boleh digunakan kembali untuk melakukan pembayaran pekerjaan yang sama. Tapi dengan izin Pak Mandar, waktu habis sepertinya. Oke. 30 detik lagi. Jadi menyesuaikan. Ya, siap. Disetor dan menyesuaikan sisa pagu. Nah, yang kedua, pemutusan kontrak yang di tahun berikutnya itu tidak bisa digunakan kecuali Bapak Ibu satkernya BLU atau BLUD. Dengan catatan itu kegiatan tersebut berasal dari uang pendapatan. Ya, kalau pembayaran penyedia sudah selesai Pak, karena swaklola ini tambahan. Nanti bisa sambil didiskusikan saja. Monggo saya serahkan ke Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Mandar. Penjelasan yang singkat, lugas, dan jelas ini. Menarik memang materi ini, terutama terkait dengan pembayaran. Jadi kita ini nggak mesti paham nggak harus tidak mesti paham prosedur PBJ aja, cuma harus paham juga terkait dengan mekanisme keuangannya bagaimana. Karena 2 barang ini satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Jadi yang paham prosedur PBJ wajib juga tahu masalah keuangan. Terima kasih atas pemaparannya Pak Mandar. Baik, kita masuk ke penanya pertama dulu. Silakan Pak Dr. Kurniawan Ilyas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kurang lebih 2. Pertama, saya beri contoh sedikit ilustrasi. Jika surat edaran BPKAD menyampaikan bahwa terakhir menyampaikan ESPM itu 23 atau 24 Desember. Nah, di situ kita melakukan namanya di akhir Desember itu jaminan pembayaran. Nah, yang paling tepat sebenarnya jaminan pembayaran itu melalui asuransi atau melalui bank yang ada produk penjaminan pembayaran. Itu yang pertama.
Yang kedua, apabila pekerjaan itu dalam 31 Desember juga tidak, umpamanya di 24 Desember itu baru 80%, dan di 31 Desember belum mencapai 100%, apakah karena kelalaian penyedia itu kan ada pemberian kesempatan? Apakah juga bersamaan dengan pemberian kesempatan dengan jaminan pelaksanaan juga diperpanjang? Apa bisa gitu? Yang ketiga, bisakah daerah membuat regulasi tersendiri bahwa uang yang dicairkan dari retensi itu digunakan langsung oleh umpamanya karena ada kegagalan di pemeliharaan tersebut, ada kerusakan dan lain-lain karena penyedia tidak bisa melaksanakan kewajibannya di pemeliharaan. Bisakah digunakan langsung oleh PPPK mengambil tukang atau apa untuk memperbaiki, menyempurnakan pekerjaannya? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Kita langsung saja ke Pak Mandar. Silakan Pak Mandar. Baik, nanti tolong dibantu Pak Mas Wendra untuk pertanyaannya. Yang pertama, tadi ada surat edaran dari BPAKD gitu ya, atas jaminan pembayaran. Nah, apakah jaminan pembayaran ini bentuknya dari garansi bank atau asuransi? Nah, ini nanti tergantung dari aturan yang dibuat oleh BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Kalau di APBN, jadi pertama konsepnya adalah tadi ya Pak ya, kita nggak boleh bayar kalau belum ada prestasinya. Itu bunyi undang-undangnya tuh di pasal 21 ayat 1. Tapi kata undang-undang itu dikecualikan dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau di APBN ada PP-nya PP 45, kalau di APBD ada PP-nya PP 12. Meskipun di PP 12 2019 itu nggak ada ketentuan yang mengatur itu. Nah, kalau di APBN itu di pasal 68 itu berbunyi pembayaran prestasi pekerjaan itu harus ada prestasinya. Boleh dengan pengecualian. Nah, dikecualikan di pasal 68 itu harus diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, yaitu PMK 145 2017. Bentuknya ada 3, salah satu diantaranya tadi saya sampaikan. Jaminan, komitmen, atau surat pernyataan kesanggupan. Nah, kalau di APBN kebetulan teman-teman di Bendahara Umum Negara yaitu KPPN selaku kuasa BUN itu sudah menetapkan bahwa jaminan atas pembayaran ini yang untuk di akhir tahun itu dalam bentuk garansi bank. Garansi banknya harus bank umum gitu ya, dan berlokasi satu wilayah dengan Bendahara Umum Daerah ya. Kalau di APBN itu satu lokasi dengan Bendahara Umum Negara. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau misalkan ada masalah, itu Bapak Ibu mudah mencairkan. Karena pada prakteknya kalau jaminan itu dari surety bond bentuknya, dari asuransi, penjamin atau lembaga keuangan khusus, itu beberapa kenyataan sulit dicairkan. Gitu ya. Sehingga kalau jaminan atas pembayaran di akhir tahun, kalau teman-teman di APBN itu harus dari bank umum dan banknya itu harus satu lokasi dengan KPPN pembayar. Jadi kabupaten kota sudah ada yang menerapkan dari bank BPD gitu ya. Kalau bank Sulsel ya bank Sulsel, BAR. Kalau bank Papua ya bank Papua. Itu satu. Yang kedua, waktu tanggal 23 prestasinya 80%. Ternyata sampai 31 Desember tidak selesai lagi. Ya, ini pemberian kesempatan namanya. Di pasal 56 Bapak bisa lihat pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun, ya itu ada 2, diputus kontrak, atau diberikan kesempatan. Nah, perbedaan pemberian kesempatan dengan perpanjangan waktu ini 2 hal yang berbeda. Kalau perpanjangan waktu bukan kesalahan penyedia, tapi kalau pemberian kesempatan adalah kesalahan penyedia. Tadi Bapak sudah menyampaikan kalau ini kesalahan penyedia maka diberikan pemberian kesempatan ya dengan menggunakan denda keterlambatan sebesar 1/mil dari keterlambatan apakah dari total atau bagian kontrak. Ya, itu jadi betul Pak dikenakan bisa diberikan kesempatan. Waktunya berapa lama? Bapak lihat di pasal 91 Perpres 16 untuk teman-teman di APBD itu nanti pemberian kesempatan diserahkan kepada
Kementerian Dalam Negeri. Ternyata kayaknya Kementerian Dalam Negeri itu belum ngatur sampai belum ada. Iya, makanya belum ngatur sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman di APBN itu udah lama mengaturnya. Sebelum ada Perpres sudah diatur di PMK 194 2014 dan 243 2015. Jadi kita 3 tahun yang lalu udah ngatur pemberian kesempatan itu maksimal 90 hari. Nah, kalau di Perlem 9 itu Bapak searching aja pemberian kesempatan itu 50 hari. Jadi kalau APBD ya waktunya jangan lama-lama lah, maksimal dari 50 hari. Perlem sendiri yang nyebut loh ya. Itu. Pertanyaan yang ketiga saya agak miss tadi. Tolong Pak, tadi Pak Sena dibantu. Terkait dengan regulasi tersendiri, apakah dimungkinkan daerah menggunakan membuat aturan tersendiri terkait dengan penggunaan langsung retensi itu? Oke. Penggunaan langsung retensi. Nah, kalau di Perpres tadi kan disampaikan di Perlemnya kan juga disampaikan bahwa ketika pemutusan kontrak wan prestasi di masa pemeliharaan, PPK itu dapat menggunakan retensi untuk melakukan perbaikan. Apabila bisa, maka itu harus disetor ke kas negara atau ke kas daerah. Apakah daerah bisa membuat? Oh bisa, sangat bisa ya. Karena di Permendagri 13 tuh kalau nggak salah di pasal 330 pengelolaan keuangan daerah itu kepala daerah bisa membuat juknis lebih lanjut. Jadi boleh Pak, silakan diatur, diberikan penjelasan seperti kalau di APBN itu sudah jelas bagaimana cara mengklaim retensinya. Ya itu ada beberapa tahapan, mulai dari penyedia itu yang berdosa melakukan penyetoran dulu selama 7 hari kerja. Kalau nggak bisa disetor baru ngajukan klaim, PPK-nya ngajukan klaim 14 hari kerja ke penjamin. Kalau nggak bisa maka ke kantor pusatnya. Ya, jadi 7, 14, 14. Kalau kantor pusat nggak bisa mengklaim, maka balik lagi ke penyedia. Dikasih waktu 90 hari kalender. Kalau 90 hari kalender penyedianya nggak bisa nyetor juga, misalkan give up PPK-nya, aduh saya udah 4 kali nagih tapi nggak disetor-setor juga, ya serahkan aja ke BPUN. Ya, ke pengurus utang, ya. Bisa diserahkan ke KPKNL boleh. Jadi di laporan keuangan Bapak itu tercatat sebagai piutang daerah. Ya, jadi nggak ada kerugian negara di situ. Itu ya Pak. Boleh Pak. Ada lagi pertanyaan yang belum tercover Pak dari penanya tadi? Yang belum tercover. Oke. Sepertinya masih ada satu itu Pak ya, terkait dengan apa itu? Pemberian kesempatan. Apakah jaminan pelaksananya juga diperpanjang? Sepertinya masih ada itu. Ya, nanti tolong dikonfirm. Untuk jaminan pelaksanaan, ya agak berbeda. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran. Jaminan pelaksanaan itu diaturnya di Perpres 16 ya, yaitu di pasal 30, 31, 32, 33. Pasal 33 jaminan pelaksanaan. Ketika masa pelaksanaan pekerjaan itu Bapak perpanjang, ya, apakah karena perpanjangan waktu bukan kesalahan penyedia atau pemberian kesempatan berarti karena kesalahan penyedia, dua-duanya ini sama konteksnya. Mau perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan itu waktunya ditambah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Karena jaminan pelaksanaan itu mengcover sejak pekerjaan dimulai sampai dengan pekerjaan selesai, maka jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang. Jaminan pembayaran bagaimana? Jaminan pembayaran itu fungsinya hanya untuk mengcover pembayaran dari terbit surat edaran waktu yang ditentukan tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember karena untuk pekerjaan tahun tunggal. Kalau pekerjaan multi-use nggak perlu ada jaminan pembayaran karena pekerjaannya masih lama ya, diselesaikan lebih dari 1 tahun. Sehingga jaminan pembayaran itu konsepnya adalah ketika 31 Desember belum selesai, maka jaminan pembayaran harus disita untuk dicairkan. Kayaknya cukup Pak pertanyaannya. Apa ada yang belum terjawab? Silakan. Saya kira sudah cukup Pak. Tinggal kita minta pendapat dari Pak Muji. Silakan Pak Muji, apabila ada penambahan lagi. Oke, bisa lanjut penanya berikutnya. Oke, baik. Pak Muji kayaknya lagi. Ada yang rese? Ada yang rese lagi, Pak Hambali.
Silakan Pak Hambali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya waktu Papua. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama terkait dengan pembayaran konsultan pengawas jika dihubungkan dengan Permen PU 22 2018. Kalau di Permen PU 22 2018, kalau saya tidak salah, bahwa 10%-nya itu kan dibayar setelah FHO-nya selesai. Nah, bagaimana mekanismenya kalau misalnya kontraknya tahun tunggal? Nah, itu yang pertama, bagaimana mekanisme pembayarannya kalau dia kontrak tahun tunggal, tetapi secara Permen PU 22 2018 itu dibayar setelah setelah BSP kedua yang dia menyeberang tahun. Seperti itu, Pak. Yang kedua, tadi di slide sempat dijelaskan di penghujung slide tadi ada retensi yang istilah putus kontrak di masa retensi. Nah, selama ini yang saya lihat itu bahwa kontrak itu hanya rata-rata berdurasi selama masa pelaksanaan kontraknya, Pak. Tidak termasuk di dalam retensinya itu, tidak masuk dalam masa pemeliharaan untuk durasi kontraknya. Nah, itu mungkin yang perlu mungkin penjelasan tambahan, Pak, lebih detail lagi terkait dengan putus kontrak di masa retensi. Mungkin dua itu Pak Suhendra. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Mandar. Silakan Pak Mandar. Baik, Pak Hambali. Pak Hambali dari pengelola APBN atau APBD, Pak? APBN, Pak. Dari instansi mana, Pak? Kementerian Agama, Pak. Kemenak. Baik. Kemenak, ya. Oke, kalau berbicara PUPR 22 2018 itu kan tentang pedoman bangunan gedung negara ya, Pak ya. Yang disebutkan tadi skema pembayaran untuk konsultan pengawas itu kan skemanya 2 kalau di konsultan pengawas, 90 10. Iya, betul, Pak. Oke, di mana karena konsultan pengawas itu kan mengerjakan pekerjaan mengawasi di pekerjaan sampai serah terima pertama dan serah terima kedua. Oke, ini asumsi saya HPS yang Bapak susun adalah telah memperhitungkan ruang lingkup tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas sampai dengan FHO. Nah, biasanya konsultan pengawas itu kan kontraknya tahun tunggal dari dulu sampai sekarang karena konstruksinya tahun tunggal, kan begitu ya? Iya. Kemudian pembayarannya tadi kan saya sampaikan, kalau prestasinya belum selesai harusnya kan nggak boleh dibayar gitu ya. Tapi boleh dibayar dengan PP. Jadi Bapak Pak Hambali yang dari Kemenak, Bapak nanti buka searching Google ya, pasal 68 PP 45 2013. Nanti di PP itu diatur dengan PMK. Jadi Pak Hambali buka lagi PMK 145 2017. Nah, itu bisa di-cover dengan jaminan. Ada 3 bentuk jaminannya, yaitu garansi, kemudian surat, pernyataan kesanggupan, dan komitmen. Tapi kalau Bapak melihat PMK 14, pekerjaan yang di-cover di masa pemeliharaan itu lebih ke pekerjaan konstruksinya, tidak konsultan pengawasnya. Kenapa? Karena konsultan pengawas itu, kalau Bapak lihat di Perpres 16, mulai dari pasal 30 sampai pasal 35, itu nggak ada jaminan untuk konsultan pengawas kecuali uang muka, gitu ya. Nah, sehingga ketika tidak ada peraturan yang mengatur itu, ya, kalau Bapak berbicara, tanya ke saya, Pak Mandar, kan Bapak orang keuangan dari tahun dari tahun 96. Ya, dulu saya membayar tagihan atas proyek-proyek yang diajukan oleh Satker. Bagaimana dulu membayar? Ya, sebelum ada undang-undang ini kita bayarkan 100%. Nah, tapi setelah ada undang-undang kan semakin jelas, harus ada jaminan. Nah, tadi aturannya itu ternyata untuk konsultan tidak mengatur. Ada 2 pilihan. Pilihannya adalah dibayar di tahun berikutnya. Tapi nggak mungkin, karena alokasinya ada di DIPA tahun berjalan. Dan tahun depan juga nggak mungkin Bapak usulkan, ya karena udah lewat. Ya kan? Berarti Bapak harus membayarkan dari DIPA tahun berjalan. Boleh nggak? Ya, karena tidak ada aturan, balik lagi ke tadi, bahwa kontrak yang dilakukan dengan itikat baik,
maka kontrak itu berlaku sebagai undang-undang. Karena kan syaratnya tidak bertentangan. Kontrak beritikat baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata untuk konsultan pengawas yang 10% bolong. Berarti tidak ada peraturan perundang-undangan yang diatur. Saran saya, Bapak, Pak Hambali, atur dalam SSKK-nya. Bahwa pembayaran kedua dibayarkan setelah penyedia menyerahkan jaminan. Bentuknya kan ada 3, komitmen, surat pernyataan kesanggupan, dan surat jaminan. Kalau surat jaminan dipakai, di Perpres itu nggak ada jaminan seperti itu, karena jaminan pemeliharaan hanya untuk pekerjaan konstruksi. Kalau Bapak buat, konsultan pengawas juga dikasih jaminan pemeliharaan, lucu, karena apa yang diminta oleh konsultan gitu ya. Sehingga saran saya, diatur saja dalam SSKK-nya, bentuk jaminannya adalah surat pernyataan kesanggupan. Bagaimana surat pernyataan kesanggupan? Saya kasih contohnya. Nah, contohnya ini. Surat pernyataan kesanggupan. Bahwa sehubungan dengan pembayaran bla 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 bla, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan. Itu jaminan, Pak, ditandatangan, kasih meterai boleh. Jadi kalau diperiksa, kan pembayaran itu kalau belum ada prestasinya nggak boleh. Harus ada jaminan. Di PP 45 harus ada jaminan. Diatur di 145. 145 bentuk jaminan ada 3. Tapi ternyata masih belum mengatur untuk konsultan pengawas. Sehingga kita buat dalam undang-undang, yaitu kesepakatan yang diatur di kontrak, di SSKK-nya. Bentuknya seperti ini. Nah, itu langkah yang terbaik menurut saya, Bapak membuatkan jaminan. Yang kedua, ini saya udah catat tapi lupa dicatat. Terkait dengan putus kontrak, Pak, retensi itu. Putus kontrak retensi tadi. Oke. Tapi tadi saya sampaikan ya Pak, yang 1090 itu hanya bangunan gedung ya Pak. Kalau bangunan gedung nggak diatur loh. Nah, ya, Pak, siap. Putus kontrak itu ada 2 Pak. Ada putus kontrak di masa pelaksanaan pekerjaan dan ada juga putus kontrak di masa pemeliharaan. Karena biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu kan ada kewajiban penyedia untuk memelihara kondisi barang pekerjaan konstruksi yang diserah terimakan itu kualitas dan mutunya sama sejak serah terima pertama sampai dengan serah terima kedua. Makanya di ketentuan pengadaan konstruksi itu ada namanya masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan itu adalah kewajiban penyedia untuk melakukan pemeliharaan dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan apabila dalam masa pemeliharaan itu terjadi defek atau defisiensi, yaitu cacat pekerjaan atau ketidaksempurnaan pekerjaan. Yaitu kewajibannya adalah melakukan perbaikan. Nah, ketika penyedia one prestasi itu kalau bahasa kita hukum perdatanya adalah salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajiban. Ketika tidak melaksanakan kewajiban, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. Kalau di PUPR 14, di standar bidding jelas. Pemutusan kontrak harus dilakukan dengan menerbitkan surat peringatan. Jadi kitab hukum perdata juga sama. Ketika Bapak Ibu mau melakukan pemutusan kontrak, harus diawali dengan surat peringatan. Ya, jadi lazim Pak pemutusan kontrak di masa pemeliharaan karena tidak menutup kemungkinan si penyedia itu one prestasi, yaitu tidak melakukan pemeliharaan di pekerjaan masa pemeliharaan. Sehingga, nah skemanya bisa ada 3 kondisi Pak, tergantung karena di Perpres itu kan masa pemeliharaan ada minimal 3 bulan, ada 6 bulan. Jadi bisa saja kontrak-kontrak Bapak itu ada 3 skema. Masa pemeliharaannya di tahun yang sama. Nah, itu nggak boleh dibayar. Retensinya kan ditahan di BPAKD atau di KPPN. Bagaimana kalau kondisi putus kontrak di saat itu? Karena duitnya masih ditahan di KPPN, di BPAKD, nggak apa-apa sepanjang waktu putus kontraknya cepat, kemudian Bapak menunjuk penyedia lain untuk melakukan perbaikan, atau PPK melakukan perbaikan sendiri, ya itu boleh. Tinggal ngajukan pembayaran. Yang kedua, kalau misalkan masa pemeliharaannya itu melewati tahun anggaran, berarti ada 2 skema. Ada masa-masa atau bulan-bulan masa pemeliharaan yang jatuh di tahun yang sama, atau ada masa-masa pemeliharaan yang jatuh di tahun berikutnya. Ini kan contoh nih, contoh. Skemanya serah terima
31 September, ternyata kontrak Bapak itu masa pemeliharaan 6 bulan. Jadi Oktober, November, Desember itu tahun berjalan. Januari, Februari, Maret tahun berikutnya. Nah, menurut ketentuan kan bisa dibayar dengan jaminan. Jadi ada dua kondisi. Putus kontrak di kondisi 1 atau putus kontrak di kondisi kedua. Jaminan pemeliharaannya bagaimana? Konsepnya adalah itu harus dicairkan dan disetor ke kas negara. Masalahnya kalau duit sudah masuk ke kas negara, sulit. Bagaimana makainya? Untuk kondisi 1 bisa dipakai. Bapak paham balik. Karena Bapak APBN Kemenak, Bapak harus mempelajari Perdirjen nomor 1 2013, yaitu penyesuaian Pagudipa. Ya, karena pengembalian tahun berjalan boleh dipakai untuk membayar pekerjaan lain. Dengan catatan pagunya disesuaikan. Jadi misalkan contoh gini, Bapak punya pagu pembangunan gedung 1 miliar. Gitu ya. Nah, kontraknya misalkan 1 miliar. Sudah dibayar 1 miliar, kan jaminan pemeliharaannya dicairkan. Ternyata awan prestasi di bulan Oktober misalkan. Ada kerusakan, Bapak buat surat pemberitahuan, ada cacat mutu, ya, defect atau defisiensi. Dikasih waktu 2 minggu misalkan. Ternyata 2 minggu tidak mengerjakan masa pemeliharaan. Bapak terbitkan surat peringatan. Ya, surat peringatan masa pemeliharaan. Tidak mengerjakan, misalkan Bapak, udah kalau gitu awan prestasi nih, tidak ada itikat baik. Putus kontrak misalkan. Putus kontrak katakanlah di bulan Oktober. Nah, menurut ketentuan kan PPK bisa menunjuk penyedia. Oke, Bapak menunjuk penyedia lain untuk melakukan perbaikan. Pertanyaannya, surat jaminan ini kan menurut ketentuan PMK 145/2017, Bapak harus setor ke kas negara. Duitnya sudah masuk ke kas negara. Bagaimana cara makainya? Gitu ya, kalau APBN. Karena masih disetor di bulan Oktober, masih ada kesempatan Bapak 3 bulan, Oktober, November, Desember. Duit itu Bapak lakukan dengan penyesuaian Pagudipa. Jadi Pagudipanya yang tadi udah keluar, Pagu 1 miliar, sudah dibayarkan 1 miliar, ternyata ada setoran 5%, berarti 550 juta. Sisa Pagunya disesuaikan, yang di posisi 30 September, sisanya 0, karena ada setoran tadi, karena kesalahan penyedia, masuk ke kas negara 50 juta, Bapak melaporkan ke KPPN, Pak, ini ada setoran yang jaminan pemeliharaan tadi yang dicairkan 50 juta. Sehingga sisa Pagudipa Bapak per Oktober itu balik lagi 50 juta di pembukuannya, di DIPA-nya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai menunjuk penyedia untuk melakukan perbaikan, kemudian bayar ke KPPN dengan SPM, ya. Bayar melalui KPPN dengan pengajuan SPM. Itu yang kondisi 1. Kalau kondisi kedua yang di sebelah kanan, nggak bisa, kecuali Bapak Satker BLU. Satker BLU, kalau Satker BLU 1, yang kedua adalah sumber pembiayaan untuk kegiatan tersebut dari PNBP BLU. Kalau bukan dari PNBP BLU, karena BLU itu kan ada dari rupiah murni dan ada dari PNBP BLU, yaitu pendapatan BLU. Nah, itu yang pendapatan BLU boleh dipakai langsung. Mekanismenya keluar dari ini. Ya. Tapi kalau yang dari rupiah murni tetap harus disetor. Jadi konteksnya adalah kondisi kedua di skenario awan prestasi pada masa pemeliharaan kedua hanya bisa dipakai oleh Satker BLU atau BLUD, di mana kegiatan proyek tersebut dibiayai dari PNBP atau pendapatan BLU. Itu ya Pak, paham balik. Baik, terima kasih Pak Mandar atas penjelasannya. Kita masuk ke penanya ketiga, ini adalah Pak Sudiana Mataram. Monitor, Pak. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Sebenarnya pertanyaan saya sudah diakomodir sama pertanyaan 1, 2, 3. Cuma yang masih kurang untuk menunjuk penyedia yang akan melanjutkan pekerjaan retensi itu, apakah pemenang 1, 2, 3 ataukah bisa dilaksanakan swaklola oleh PPK? Kalau yang tadi hampir semua pertanyaan saya sudah dijawab sama Mandar. Terima kasih. Baik, jadi menunjuk penyedia nggak ada aturannya Pak, harus pemenang 1, pemenang kedua. Jadi tunjuklah penyedia yang mampu melaksanakan. Ya, pemenang 1 kalau nggak mampu ya jangan. Pokoknya menunjuk penyedia yang mampu, karena waktunya terbatas, harus mengeksekusi. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin nggak perlu dengan penyedia atau dihandle langsung dengan swaklola gitu ya. Pekerjaannya misalkan kalau itu pekerjaan-pekerjaan ringan ya, tapi kalau pekerjaan tidak ringan kalau menurut saya
tidak bisa. Dan itu juga harus dilakukan dulu pengecekan ya kerusakannya yang seperti apa. Itu ya Pak. Tapi kalau untuk penunjukan, tunjuklah penyedia yang kompeten dan mampu. Tidak ada keharusan nomor cadangan 1 atau cadangan 2. Baik, Pak. Jadi jelas ya Pak Sudiana ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada tambahan dari Pak Muji, Pak? Terkait pertanyaan ini? Oke, siap. Kita lanjut ke, sepertinya ini penanya terakhir, Pak. Bagaimana Prof. Nulis? Lagi 2 menit. Penanya terakhir sepertinya, Pak, ya? Boleh lah, Pak Willy. Iya, ya. Siap, siap. Kita lanjut ke Ibu apa Bapak nih? Willy Toron, silakan. Monitor, Pak. Siap, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Saya Willy Toron dari Dinas PUPR Mimika. Pertanyaan saya ada 2, Pak. Itu yang pertama, ini terkait dengan kontrak multi-years, Pak. Jadi, kontrak ini tahun ini dianggarkan 20M, tahun depan itu juga 20M. Kalau misalnya nanti terhadap tahun pertama ini, si penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, yang kalau kita progres tidak sesuai dengan 20 miliar, apakah kita kenakan denda, Pak, terhadap alokasi pagu tahun ini? Misalnya dia tidak mencapai, misalnya kita bilang progresnya harus minimal setara dengan uang 20 miliar, tapi dia nggak capai, misalnya realisasinya hanya di bawah itu, Pak. Tidak 100% terhadap 20 miliar itu, apakah kita kenakan denda? Yang kedua, Pak, terkait dengan pemberian kesempatan berulang ini, Pak. Jadi misalnya, kan di Perpres itu diatur, di PPK memandang jika penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Kalau ada kondisi di mana dalam pemberian kesempatan itu terjadi pemalangan, Pak, force majeure, palang dan huru hara begitu, kemudian pekerjaan dihentikan, apakah kita masih boleh memberikan kesempatan lagi? Gitu, Pak. Dan cara pembayarannya itu, Pak, yang terkadang masih membingungkan. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Willy. Silakan Pak, lanjut Pak Mandar. Baik, Pak Willy. Kalau ini kontrak multi-years adalah jenis kontrak yang penyelesaian pekerjaannya lebih dari 12 bulan. Ya. Atau lebih dari, meskipun atau kurang dari 1 tahun, tapi membebani 2 tahun anggaran. Sehingga kontraknya itu bukan kontrak tahun tunggal lanjutan gitu ya, bukan. Jadi maknanya Bapak 1 kontrak 2 tahun gitu ya. Nah, ketika 1 kontrak 2 tahun berarti ketika pembayarannya itu pengerjaannya adalah skemanya tahun ini dan tahun berikutnya, maka kalau secara keseluruhan kontrak pekerjaannya tidak selesai atau pekerjaannya belum selesai. Jadi bukan berarti pekerjaan kontrak di tahun 1 nggak selesai. Memang ada prestasi yang dicapai ya Pak ya. Jadi kalau dari sisi keseluruhan itu bisa saja tidak dikenakan denda. Namun ini kan denda keterlambatan ini kan tergantung klausul kontrak yang diatur dalam kontrak. Karena denda keterlambatan itu ada yang kita kenal serah terima itu bertahap gitu ya, atau serah terima berbagian. Parsial. Jadi serah terima parsial. Iya, serah terima parsial namanya. Jadi ini juga kembali ke kontrak yang Bapak buat, Pak Willis, yang di kontrak tahun jamak. Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang diserah terimakan secara parsial di tahun-tahun dalam pelaksanaan tersebut? Kalau tidak, berarti saya memaknainya serah terimanya setelah pekerjaan itu selesai dalam 2 tahun, kalau misalkan ini multi-years. Jadi tidak ada denda di situ, kecuali Bapak Willis sudah menentukan serah terima parsial. Ketika ada waktu yang terlambat di situ, maka bisa dikenakan denda keterlambatan. Yang kedua, tadi terlambatnya karena pemalakan gitu ya. Berarti kan keadaan kahar. Ya, kalau tidak salah yang saya tangkap. Keadaan kahar itu kan adalah keadaan yang di luar kendali para pihak, sehingga kedua belah pihak yang berkontrak tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kontrak. Di luar kendali itu nggak boleh dikenakan denda atau ganti rugi gitu ya. Berarti zolim kita. Bukan di kendali para pihak kok dikenakan denda, itu nggak boleh Pak. Nah, jadi ada 2 mekanismenya, itu adalah perpanjangan waktu, bukan pemberian kesempatan. Walaupun konteksnya sama Pak, pemberian kesempatan dengan perpanjangan waktu itu sama-sama memberikan waktu tambahan.
Hanya bedanya penambahan waktu itu, perpanjangan waktu itu bukan kesalahan penyedia gitu kan. Ya. Tapi kalau pemberian kesempatan itu kesalahan penyedia. Berarti kalau ini terjadi dengan kontrak tahun tunggal, kemudian keadaan kahar, diberikan perpanjangan waktu, ya. Apakah ada denda atau tidak? Tidak ada. Ya. Berarti kontraknya bagaimana? Harus berubah dong dari single years menjadi multi years. Ya. Kalau ini multi years kontrak, berarti juga diberikan perpanjangan waktu. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya karena ini urusannya dengan duit, yang pegang duit adalah bendahara umum daerah, maka Pak Wilis di PUPR koordinasi dengan teman-teman di BPAKD. Bagaimana pembayarannya? Karena kalau di Permendagri 64 2020 untuk penyusunan APBD 2001, pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai seperti ini, yang diberi kesempatan saja Bapak Wilis bisa mengusulkan di anggaran perubahan. Apalagi kalau perpanjangan waktu karena keadaan kahar. Seharusnya kalau memang itu pekerjaan prioritas, strategis, dan outputnya harus dicapai, tidak ada salahnya dua pihak ini, PUPR dan Dinas BPAKD, berkoordinasi untuk mengupayakan penganggarannya di tahun berikutnya. Itu Pak Wilis. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, supaya ini pertanyaan terakhir dan waktu juga yang memisahkan kita. Jadi Bapak Ibu yang kalau ingin bertanya kembali, silakan lempar ke grup WA saja. Nanti ada Pak Muji dan Pak Prof. Mukhlis yang membahasnya. Demikian. Oke, satu Pak tambahan. Ini cek ada ini ya. Oke, share. Dari Pak Ari Arhab. Kayaknya temen ini Pak Ari Arhab. Oke, silakan Pak Mandar. Apa sih kriteria dari single years dan multi years? Kalau single years ke multi years ada dua. Untuk APBN, Bapak Ibu, untuk APBN ya, untuk teman-teman di APBN Bapak bisa baca Surat Menteri Keuangan S302 tahun 2020 dan PMK 93 2020. Single years, multi years hanya boleh kalau keadaan kahar. Kalau bukan keadaan kahar, tidak boleh SYC menjadi MYC. Ya, kalau di APBD itu ada surat edaran bersama antara LKPP dengan Kemendagri. Saya lupa nomornya. Ya, kira-kira suratnya itu keluar di bulan-bulan Maret, April, Mei saat COVID, kurang lebih sama. Oke, itu saja Pak. Cukup. Baik Pak Mandar, Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak Muji? Oh ya, terima kasih Pak Swendra. Ya, siap. Jadi pengadaan, saya sepakat dengan Pak Swendra, kita harus memahami aspek anggaran sama aspek keuangan. Kalau kita tidak memahami aspek anggaran sama aspek keuangan, ya kita agak kesulitan, mengalami kerumitan. Yang kedua, ya, walaupun ada bisa dibayar di akhir Desember, kalau menurut saya hindarilah di bulan Desember, karena di bulan Desember itu banyak kerumitan-kerumitan dari keuangan. Kalau bisa jangan diikutilah kerumitan. Orang keuangan juga senang kalau kita nggak banyak tagihan-tagihan di bulan Desember. Kalau hindarilah pekerjaan itu terlambat dan sebagainya, walaupun ada pemberian kesempatan, kendalikanlah kontrak itu. Jadi hindari namanya pemberian kesempatan. Demikian yang saya ucapkan pada Pak Mandar yang telah mengisi acara ini. Terima kasih Pak Swendra. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum kita akhiri acara ini, apakah ada closing statement dari Pak Mandar, Pak? Silakan Pak. Ya, tadi sudah diringkas oleh Pak Muji, saya sepakat. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Meskipun anggaran itu memiliki periodisitas dan punya tanggung jawab untuk dibayarkan sampai tanggal 31, tapi sudah disampaikan tadi ada kerumitan-kerumitan. Sehingga semakin cepat Bapak Ibu menyusun perencanaan kegiatan dan menyelesaikan itu lebih awal, itu akan semakin bagus, gitu ya. Yang kedua tadi ya, jangan lupa Bapak Ibu selalu melakukan pengendalian, melakukan mitigasi, mengetahui titik-titik mana yang dapat menimbulkan kritis-kritis di pelaksanaan kontrak. Itu saja. Pengendaliannya cuma 3 ya. Pengendalian biaya, waktu, dan mutu. Jadi yang saya jelaskan ini terkait dengan biayanya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Mandar, terima kasih Pak Muji atas penjelasannya. Baik, kita sudah masuk ke penghujung acara. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya untuk
atas nama moderator dan panitia penyelenggara dalam hal ini Muji Santosa Consulting and Training and Consulting, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan baik dari cara penyajian maupun pengungkapan kata-kata ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanya miliknya, sedangkan kita manusia ini ya penuh dengan hilaf lah, salah. Baik, Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.